Halo profesional, berjumpa kembali di channel YouTube saya Johnson Afonso, trainer profesional. Dalam serial video training dan leadership skill, saat ini saya akan sharing tentang video yang namanya karakter building bagi seorang leader profesional. Dan ini sangat penting bagi profesional dalam mengembangkan karakternya sebagai seorang leader atau profesional. Saksikan video ini sampai selesai. Karakter sangat diperlukan pemimpin supaya tampillah kualitas pemimpin yang berkarakter kuat. Nah, karakter itu diperlukan sekali dan Anda perlu mengetahuinya. Ya, karakter itu sering diberi padanan kata dengan watak atau tabiat, kemudian juga sikap, perangai atau akhlak. Nah, karakter juga bisa didefinisikan sebagai suatu kualitas yang mantap dan khusus, ya khususnya pembeda ya, yang terbentuk dalam kehidupan individu yang menentukan sikap dalam mengadakan reaksi terhadap rangsangan atau stimulus dengan tanpa mempedulikan situasi dan kondisi. Nah, maksudnya seperti gini. Ketika di hadapan Anda ada penawaran untuk Anda menerima sogokan sebagai orang leader gitu ya, sogok. Kalau Anda punya karakter jujur, yaitu bukan uang Anda, bukan hak Anda, maka Anda akan tolak dengan tegas. Contoh begitu sahabat sekalian ya. Walaupun Anda tidak ada orang melihat Anda tidak akan mencuri di situ, tidak akan menipu di situ. Nah, itu karakter kuat. Lalu karakter penolong Anda, punya belas kasihan begitu ya. Ketika ada orang terjatuh, Anda tidak perlu melihat siapa yang perlu menolong, dia langsung turun dan dia menolong. Dan itulah contoh karakter sahabat sekalian ya. Jadi dia punya kualitas hidup yang mantap gitu ya. Dan ketika ada stimulus, dia akan merespon dengan cepat atau yang positif. Nah, bisa juga karakter ini suatu stempel tercetak dan terbentuknya dari faktor dari endogen atau dalam dirinya, dan juga faktor dari luar dirinya sahabat sekalian. Jadi hati-hati ya, dalam diri dan faktor dari lingkungan luarnya. Makanya kalau dari dalam diri tadi nyangkut mindsetnya. Kalau dari luar diri, kalau satu komunitas korupsi maka bisa berbahaya. Kalau dia nggak kuat karakternya, bisa membentuk karakter baru, koruptor misalnya ya. Makanya begitu ada orang yang bersih di organisasi yang korup begitu ya, satu orang saja begitu yang jujur, maka dimusuhin rame-rame karena dia tidak sesuai. Tapi kalau dia nggak kuat, dia ikut-ikut jadi koruptor juga. Nah, ini karakter ya. Makanya penting sekali mengenai karakter bagi seorang leader untuk bagaimana dia bisa berkembang dan jauh lebih baik. Nah, kalau karakter dari dalam diri itu suatu proses yang namanya dari mulai pikirannya, mengolah dari pikirannya, apa yang pernah masuk dalam pikirannya dia, menyangkut nilai-nilai hidup, ya begitu ya, karakter hidup yang pernah diyakinkan, ditanamkan, nilai-nilai yang pernah masuk ke dalam dirinya, oleh siapa tadi kan, oleh ya kalau dia kan belum belajar anak-anak begitu ya, kecil ya, ditanam oleh orang tuanya, ditanam oleh tokoh rohaninya, ditanam oleh gurunya, sehingga punya value yang baik. Dia belajar itu akhirnya punya suatu belief, dari value akan menjadi keyakinan bahwa pesannya itu ditanam itu menjadi bagus sekali dalam dirinya. Nah, kalau sudah bagus dalam dirinya, maka masuk dalam pikirannya dan dia meyakini bagaimana harus tampil dalam mengelola emosinya. Nah, itu pengaruh emosinya kan. Dari emosinya lalu akan pengaruh cara dia berkomunikasi, baik emosi dalam dirinya maupun komunikasi dengan pihak luar. Nah, dari komunikasi ini akan keluar dalam bentuk perilaku. Nah, kalau ini diulang-ulang, akhirnya menjadi suatu kebiasaan. Jadi bayangkan kalau Anda punya pikiran positif, maka emosi menjadi positif, lalu komunikasi positif, lalu perilaku positif, lalu punya kebiasaan positif, dan sebaliknya sahabat sekalian. Nah, kalau sudah menjadi suatu kebiasaan positif, kalau diulang-ulang lagi, akibatnya menjadi suatu karakter. Jadi karakter ini sahabat sekalian, ini prosesnya hasil suatu pengulangan. Dari mulai masuk, ada yang mempengaruhi dari luar lingkungan dan di luar dirinya, siapa saja, ya orang tua, lingkungannya, teman-temannya, gurunya, semuanya, tergantung siapa yang bisa dia serap dengan baik, yang punya power masuk ke dalam dirinya. Nah, itu ya. Nah, itu kalau dibiarkan lama-lama jadi karakter, akhirnya suatu keyakinan, suatu belief dalam dirinya bahwa memang dia harus melakukan itu hal yang baik, nilai yang baik seperti itu sekalian ya. Jadi penting banget karakter bagi seorang leader. Nanti kalau kita lihat karakter apa yang dibutuhkan bagi seorang leader. Ada pilihan-pilihan model karakter yang bisa Anda contoh begitu ya. Tentu yang tercatat
Ya, saya coba ambil ada 2 yang biasanya dipakai acuan. Misalnya model karakter dari Barat, ya, yang dikembangkan oleh Max Weber atau Spirit of Capitalism di sini ya. Nah, itu karakter bisa kita lihat pertama dari orang Barat itu suka bekerja keras, rajin. Nah, itu ya karakternya, kerja keras, rajin, bertindaknya rasional, lalu punya disiplin yang tinggi, gitu ya. Orientasi suksesnya adalah material. Nah, itu ya. Hemat, bersahaja, dan tidak mengumbar kesenangan, lalu menabung berinvestasi. Makanya kalau Anda melihat hasil produk ya, kalau kita acuannya ke Jerman begitu ya, maka dia menghasilkan kerja keras, kerja cerdasnya, lalu semangatnya di sini punyalah karya mobil-mobil yang luar biasa kan begitu ya, mobil Mercedes-Benz dan sebagainya. Teknologi yang sangat luar biasa dan hebat dan mahal-mahal gitu ya. Nah, itulah butuh ya hasilnya dari hasil karakternya, pembentukan dan diterima dengan baik. Saksikan video ini sampai selesai dan selalu ingat untuk subscribe, klik loncengnya, beri tanda like, kemudian komen positif, lalu share video ini kepada sahabat-sahabat yang memerlukan video ini supaya juga mereka sukses, Anda sukses, dan juga saya lebih semangat memproduksi video-video training lainnya. Setelah Anda mengetahui karakter dari Barat, maka berikutnya kita lihat karakter dari Timur. Tentu acuannya dari Jepang. Nah, Jepang ini tentu spiritnya dari spirit of Bushido, jalan hidup seorang ksatria. Nah, itu dia. Bahkan terus dididik mereka, dibentuk dari mulai masa kanak-kanak sampai dewasa. Terbentuklah. Nah, di sini ada beberapa karakter yang dikembangkan, dibudayakan. Yang pertama yang disebut dengan Gi atau keputusan benar dengan sikap yang benar. Nah, ini penting ya. Keputusan benar dengan sikap yang benar. Jangan salah. Keputusannya benar sih tapi sikapnya jahat atau kasar. Jadi dia tetap benar tapi dengan cara-cara yang benar, ya, sikap benar. Lalu you kata begitu, berani dan bersikap ksatria. Berani dia ksatria. Nah, ini gara-gara begini sahabat sekalian ya. Ketika sekalipun dia penjahat gitu ya, dia tetap berani. Bahkan dia siap mengaku kesalahannya. Bahkan pejabat-pejabat pemerintah Jepang kalau udah ketahuan atau ditemukan kesalahan, dia berani bertanggung jawab dan siap ksatria. Dia mohon maaf lalu dia berhenti mengundurkan diri. Ksatria, dia bertanggung jawab sahabat sekalian. Itu dididik dari sejak kecil. Nah, kalau negara kita gimana sahabat sekalian? Cari siapa biang keladinya, siapa yang bisa disalahkan. Saya menjadi kambing hitamnya. Nah, kalau mereka tidak terbiasa dengan ini saya pemimpin, saya bertanggung jawab. Saya siap menerima risiko juga dan siap setelah saya selesaikan masalah ini, saya akan mengundurkan diri. Itu keren ya sahabat sekalian ya. Nah, Jin ya di sini itu murah hati. Karakter murah hati, mencintai dan sikap baik terhadap sesama. Nah, ini murah hati ya, suka menolong begitu ya sahabat sekalian. Kita lihat ya. Kita ada profesi dan seterusnya. Lalu Re di sini itu bersikap santun dan bertindak benar. Bahkan dia punya sopan santunnya bagus kan, menghormati yang lebih tua, hai begitu ya. Jadi sopan santunnya bagus banget. Dan juga nggak bisa sembarangan. Orang yang muda ngomong sembarangan di depan suatu komunitas yang lebih tua, harus minta izin dulu. Punya sopan santun, kesantun. Dan ini dilatih dari kecil sahabat sekalian. Tidak sembarangan, tidak bebas begitu ya. Tapi punya sopan santun, menghargai yang lebih tua. Begitu sahabat sekalian ya. Lalu di Makoto di sini ya, bersikap tulus dan sungguh-sungguh. Dia bekerja makanya dengan sungguh-sungguh. Dia sungguh-sungguh. Dia kalau sudah loyal, makanya jarang perusahaan Jepang itu karyawannya keluar masuk begitu ya. Dia sungguh-sungguh, dia tuliskan total karena perusahaan itu menjadi kehidupannya dia. Dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Nah, sini. Lalu Melio di sini menjaga kehormatan, martabat, kemuliaan. Nah, di sini lihat ya, kehormatannya dia akan begitu ya. Dia menjaga dirinya seperti itu, tetap hormat dan martabat dan punya kemuliaan. Lalu Chugo di sini itu prinsip pengabdi dan loyal. Makanya dengan karakter ini, makanya karyawan perusahaan Jepang itu tetap loyal sampai dia pensiun sahabat sekalian. Dan dia hanya satu, hidupnya perusahaan dan berkarya perusahaan. Berarti berkarya buat negara. Itulah karakter yang dibangun bagi profesional di kalangan di perusahaan Jepang. Dan mereka dididik sejak masa kecil. Dan dasarnya adalah spirit Bushido-nya, spirit dari seorang ksatria. Nah, itu sahabat sekalian ya. Dari 2 model ya, karakter dari Barat maupun dari Timur, nah itu bisa Anda pakai dua-duanya yang baik gitu ya. Yang mana yang cocok bagi pribadi Anda dan organisasi Anda. Yang penting setiap leader itu harus punya karakter yang kuat. Tentu diperlukan dalam segala situasi. Sangat situasional. Jadi pakai gitu. Nah,
Ada beberapa pilihan juga, yaitu bagaimana seorang profesional punya karakter yang kuat. Misal yang paling umum, yaitu trustworthiness di sini ya. Itu bisa dipercaya, karakter yang bisa dipercaya. Nah, itu penting banget ya. Bagi seorang leader harus dipercaya. Kalau tidak sebenarnya udah repot sekalian ya. Kira kepercayaan, ditolak. Nah, yang kedua adalah honesty, jujur. Jujur dia, bisa jujur. Nah, ini penting banget. Sudah langka sahabat sekalian manusia jujur di dunia ini ya. Jadi saat diperlukan begitu ya untuk dipercaya dan ada jujur dia. Nah, berikutnya ada karakternya dari disiplin. Nah, disiplin ya, dibutuhkan disiplin, dia tepat waktu, mengajar sesuatu dia tepat, dia sesuai janjinya begitu ya. Berikutnya karakter yaitu respectful, gimana dia bisa menghargai dirinya, menghargai orang lain, menghargai semuanya, dihargai ya, mau menghargai. Kemudian responsible, di sini punya tanggung jawab. Ya, jadi bertanggung jawab, jangan menyalahkan orang lain. Kan dia leader ya sudah, dia tanggung jawabnya dia. Kalau anak buah ya sudah, dia kan dia menerima pendelegasian. Dia bertanggung jawab, ya sudah, anak buah saya salah tapi saya bertanggung jawab semuanya. Nah, itu penting banget karakter ini ya. Lalu caring di sini, peduli kepada lingkungannya, kepada timnya, kepada anggotanya. Dan dia tidak membiarkan anggotanya susah dan kesulitan, dia bertanggung jawab di sini. Nah, ini penting karakter namanya kepedulian. Lalu berikutnya yaitu karakter fair di sini, adil. Adil proporsional tentu ya. Di sini tetap berlaku adil. Nah, ini yang memang tantangan ya. Lalu kemudian juga karakternya helpfulness, yaitu penolong. Dia tidak mau bersendirian, dia bisa menolong siapa saja. Semua ada teman bagi dia ya. Ya, itu diperlukan banget karakter ini. Bahkan dia kalau sudah sini bahkan kompetitornya dia kalaupun dia tidak akan tega sampai mau mati gitu ya, gara-gara dia hebat perusahaannya, dia mau menolong. Sampai sekali keren ya, karakter penolong. Lalu accountable di sini ya, dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan. Nah, ini penting banget karakter profesional. Jadi sahabat sekalian, itulah berkarakter yang diperlukan bagi profesional dalam pengembangan dirinya. Dan Anda harus mengembangkan namanya karakter building di suatu organisasi maupun dari perusahaan Anda. Anda sekarang sudah memahami berbagai contoh karakter-karakter baik, model-model karakter yang bisa Anda lakukan. Nah, tentu Anda leader mencoba, harus berusaha melakukan, menampilkan diri menjadi role model pemimpin yang berkarakter kuat. Nah, tinggal nanti apa saja diterapkan, apakah bisa dipercaya, jujur, disiplin. Nah, itu menjadi model-model Anda, menghargai, lalu kemudian juga penolong, lalu bisa dipercaya dan seterusnya. Banyak model-model yang dikembangkan dalam karakter suatu pribadi profesional atau karakter suatu perusahaan. Nah, tentu Anda tadi melihat ya bahwa karakter itu dibentuk berdasarkan dari, yaitu diturunkan atau nature. Nah, nature sini ya, itu diturunkan. Makanya leader harus bisa menurunkan karakter yang baik kepada bawahannya atau pada lingkungannya. Makanya nggak heran Indonesia kalau banyak pemimpin yang korup begitu, anak buahnya masih ikut korup, karena bisa diturunkan sahabat sekalian. Apalagi lemah, bawahan tidak punya karakter yang kuat gitu ya. Yang kedua, karakter juga karena nurture, yaitu pengaruh dari lingkungan. Nah, ini harus dikembangkan. Jadi Anda menciptakan lingkungan-lingkungan berkarakter kuat, yang positif, membangun sahabat sekalian ya. Bahkan di sini untuk perkembangan moral atau karakter itu dipengaruhi begitu ya oleh keturunan, genetik. Siapa nih bapaknya, ibunya kan gitu ya. Lebih baik, cenderung lebih baik kan begitu ya. Kedua, pengalaman awal masa kanak-kanak kan dibentuk oleh orang tua, oleh guru-gurunya dan sebagainya, masa kanak dari mulai balita dan seterusnya. Pemodelan oleh orang dewasa yang dia lihat kan begitu ya, penting pemuda kan begitu ya. Jadi pengaruh karakternya. Lalu pengaruh teman sebayanya, itu pengaruh juga karena faktor tadi lingkungan begitu ya. Lalu juga lingkungan fisik secara sosial, secara umum, media komunikasi, ya, ajaran di sekolah dan lembaga-lembaga lainnya. Tertentu dan peran yang mendapatkan perilaku yang sesuai. Bahkan di suatu pengaruh dari lingkungan organisasi. Ini hati-hati sekali ya. Hati-hati kalau Anda memodelkan leader yang pemarah, tidak berkarakter kuat atau lemah gitu ya. Jangan heran anak buah Anda pun menjadi lemah karena dia menurunkan. Apalagi anak buah Anda tidak mau belajar sahabat sekalian ya. Jadi sahabat sekalian, silakan Anda kembangkan. Mari kita kembangkan karakter positif buat Indonesia kan gitu ya. Supaya pemimpin Indonesia ini jauh lebih baik, punya karakter yang kuat, gitu, karakter yang baik, positif, jujur. Sekali ini, mari kita tolong pemimpin negara kita ini yang sudah memodel mulai saat ini yang jujur, sahabat sekalian ya, berani gitu. Semoga Anda juga dan kita semuanya mengembangkan model karakter yang baik. Kita tularkan ke semua sahabat-sahabat yang lain di kantor Anda,
bangun karakter positif. Mau pilihnya mau gaya Jepang boleh, gaya Eropa boleh, gaya yang lain boleh. Yang penting apa? Outputnya harus positif, punya karakter yang kuat bagi seorang profesional. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat sekalian. Dan jangan lupa lihat video yang lain, lalu subscribe, kemudian share kepada sahabat-sahabat lain supaya banyak orang bisa belajar dari informasi pelatihan ini. Semoga sukses. God bless you.